Ini Fakri Hanif, dan kali ini kita pakai kacamata ya. Ya soalnya kemarin gue naik motor malam-malam kelilipan. Terus keluarinnya lama, kelilipannya pakai air hangat berkali-kali begini terus. Pas pagi bengkak. Ya gue nggak begitu suka pakai kacamata karena kelihatannya kayak sombong ya. Padahal sih nggak. Nah hari ini kita mau melakukan eksperimen ya. Jadi mobil listrik ini bukan cuma sekedar mobil listrik, tapi dia bisa berfungsi sebagai power bank untuk menyalakan daya peralatan elektronik maupun rumah. Maksimal di 3600 atau 3,6 kW. Bayangin, listrik rumah aja tuh rata-rata masih 2200 atau 5500. Nah, kalau ini pakai 5500 ya. Jadi udah lebih dari setengahnya. Itu udah cover sama si ini kalau misalkan lagi mati lampu. Kalau di Jakarta, mungkin mati lampu agak sedikit jarang. Kalau di desa, sering. Ya, jadi kena hujan dikit aja gitu ya, itu suka dimatiin lampunya satu desa, biar trafonya nggak kena petir atau semacamnya. Nah, sebenarnya kita udah punya genset. Nih, di sini. Ini pecah lagi. Ini tadinya buat ini, biar kelinci nggak keluar. Tapi salah, malah motor juga nggak bisa keluar. Kita udah ada genset sebenarnya di sini. Nah, cuman genset ini kalau misalkan kita nyalain ya, bukan karena gensetnya jelek, bukan, tapi emang semua genset rata-rata begitu ya. Pertama, suaranya berisik, dan yang kedua ada asapnya. Makanya juga kita naruhnya itu nggak bisa dekat-dekat rumah, agak ke pinggir. Nah, cuma kan ada kendalanya nih. Bayangin kita nyalain genset lagi malam-malam, rumah kita terang, rumah tetangga kita tetap gelap, cuma kebagian suaranya doang. Nggak asik kan? Mau tidur juga jadi susah gitu gara-gara berisik. Nah, solusinya adalah kita pakai mobil listrik. Jadi, kalau misalkan ada mobil listrik, kita nggak perlu lagi berisik-berisik pakai ini. Dan kemarin waktu gua ngetes V2L pertama kali, itu banyak yang komen, katanya nggak safety karena pakai kabelnya male to male. Kayak gini kabelnya. Nah, yang aman itu pakai colokan standar buat genset. Dimana ya bentuknya kayak gini nih. Ini standar buat industri. Nanti dicolokin ke sini dan kita udah siapin switch khusus ya. Jadi, meskipun dia nanti udah connect, kalau kita nggak naikin ininya, ya sama aja bohong, nggak bakalan connect juga. Nah, terus kita langsung ke inti dari permasalahan. Oke, kita masuk ke dalam mobil. Nah, enaknya nih ya, mobil yang punya konsol island kayak gini, tengahnya bolong, kita mau masuk itu gampang. Meskipun sebelah kanan ada mepet. Kita tinggal geser seperti ini. Terus si islandnya ini, kalau misalkan kita mau butuh armrest yang lebih proper, tinggal kita majuin. Nah, kalau mau keluar tinggal kita mundurin lagi biar gampang ke samping. Kita nyalain ya. Nah, udah nyala. Memang mobil listrik itu kalau dinyalain nggak ada suaranya, nggak ada getarannya. Kayak gitu. Oke, confirm. Nah, ini sekarang 100% dan range-nya 459 km. Tapi gue nggak percaya di 459. Nyatanya. Nah, sekarang kita setting dulu ya di EV di sini. Nah, pas kita masuk ke menu EV, langsung kelihatan tuh versi fullnya. Ternyata kalau misalkan kita jalan nggak pakai AC itu bisa sampai 521 km. Jadi panjang ya. Tapi realnya mungkin bisa 550 kalau nggak pakai AC. Nah, di sini ada menu EV Charge Transfer atau V2L, Vehicle to Load. Kita pencet ini. Nah, nanti kita bisa cek discharging limitnya. Jadi kalau kita pakai V2L, dia tuh nggak bisa sampai habis baterainya. Jadi dia minimal sisa itu 20%, 30%, 40%, 50%, sampai 80%. Nah, sekarang kita mau pakai 50% aja, nggak nyampe habis. Kenapa gitu? Karena pertama biar cepet juga. Gue pengen tahu dengan pemakaian listrik gue sehari-hari seperti ini, kira-kira dia bisa bertahan sampai berapa jam. Misalkan kita pakai 50%, itu kan berarti kita akan pakai sekitar 36 kWh atau 36.000 watt. Nah, mobil ini kapasitasnya, baterainya dari full sampai habis itu 72 kWh atau 72.000 watt. Kalau kita jadi 50% langsung otomatis mati, berarti kan sisanya masih ada sekitar 36 kW lagi. Nah, kalau misalnya kita pakai maksimal, dia bisa bertahan sampai 10 jam. Kalau 3.600 terus-terusan ya kan, tapi kan nggak mungkin gitu loh. Jadi kita udah set 50% dan kita akan cek dengan 50% dia akan bertahan sampai berapa jam untuk menyalakan satu rumah dengan kondisi normal. Yuk kita turun sekarang. Jadi V2L itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan colokan langsung. Nah, tapi ada mode lainnya, yaitu kita dikasih konektor khusus V2L, di mana kalau di luar negeri itu jadi opsi opsional. Nah, kalau di Indonesia,
setiap pembelian Hyundai Ioniq 5 itu udah langsung dapat secara gratis. Asik kan? Seperti ini alatnya. Oke. Jadi alatnya seperti ini. Ini tinggal kita colok. Kita masukin di sini colokannya. Habis itu untuk nyalainnya kita pencet yang ini. Dan kita dikasih bungkus cover yang elegan banget sih. Nah, tapi sebelumnya gue mau ngasih tau profil rumah gue dulu. Kira-kira pemakaiannya berapa sih? Jadi di meteran ini ya, kita bisa pencet 09, terus enter. Nah, kita bisa tahu sekarang tuh lagi keluar berapa sih? Nah, ini lagi keluar 350 watt doang. Jadi rumah gue ini konsepnya sebenarnya udah eco living juga, eco friendly home, atau bisa dibilang rumah hemat energi. Hemat energinya di mana? Jadi rumah ini kayak misalkan kita punya rooster di situ buat udara, kacanya gede-gede, siang misalnya kita buka itu udah adem tanpa harus pakai AC. Padahal di rumah ini ada 3 buah AC, masing-masing letaknya di kamar. Ruang tengah nggak pakai AC. Dan rumah ini juga punya kaca yang gede-gede, jadi kalau siang-siang kita nggak perlu nyalain lampu. Kayak misalkan nih, lampu depan nggak nyala, jelas dong. Ruangan utama ini, itu lampu yang nyala cuma ya ini doang nih. Terus juga, karena di sini adem, ya kan, kita cuma buka di situ, gede. Terus di sini pintu misalkan kita buka, di sini juga korden kita buka. Makanya siang-siang kita nggak perlu pakai AC ataupun lampu banyak-banyak di ruang tengah ini. Paling yang ini kita nyalain selalu, biar apa? Biar bagus aja sih. Termasuk di setiap kamar tuh ada jendela besar yang bisa dibuka. Dan kalau misalnya kita buka korden, kita nggak perlu lagi pakai lampu, udah terang. Tapi di rumah gua ini juga ada beberapa peralatan elektronik yang wattnya besar. Salah satunya adalah kompor listrik. Kompor listrik ini wattnya yang besar, bisa sampai 2200 kalau misalkan nyala dua-duanya. Apalagi ditambah cooker hood seperti ini. Tapi meskipun besar, kita tuh sebenarnya lebih hemat. Kenapa? Karena dalam sehari, kita kayaknya makanya nggak sampai sejam deh. Misalkan kita masak 15 menit, 2 kali kita masak, jadi 30 menit, ya kan? Artinya kalau misalkan sehari itu 30 menit, nggak sampai sejam, kita makanya nggak sampai 2200, cuma separohnya aja. 2200 bagi 2, 1100 doang kan? Nah, 1 kilowattnya itu sekitar 1440, jadi sehari dia cuma konsumsi daya itu sekitar 1500 perak. Yang kedua, mesin cuci ini. Mesin cuci ini bisa sampai kena 2000 watt kalau misalkan pemanasnya dan pengeringnya nyala. Jadi emang mesin cuci ini sengaja kita beli yang bisa sampai benar-benar kering. Jadi kan ada beberapa mesin cuci kalau misalkan kita nyuci itu kan masih basah keluar ya walaupun dari keringin ya. Kalau ini keluar itu bisa benar-benar kering sampai langsung kita pakai. Cuma paling minusnya lebih kusut dibandingkan mesin cuci yang biasa. Wattnya berapa? Wattnya ini juga cukup tinggi ya, makanya gue pakai di rumah itu dayanya 5500. Sekali nyuci ya, dia itu butuh untuk pengering itu 1200 watt. Sedangkan untuk pemanas sampai dengan 1800 watt, tergantung menu yang kita pilih. Jadi pas ini nyala bersamaan, itu bisa sampai 3000 watt, pengering plus pemanasnya. Gede banget ya. Tapi so far kalau ini nyala, mesin cuci nyala, alhamdulillah belum pernah ngejepret sih. Nah terus di atas ada toren. Toren ini dia ada 2 pompa. Yang pertama pompa air dari bawah tanah, buat naikin ke atas. Yang kedua, pompa pendorong, biar kalau kita nyalain air itu bagus. Nah, gua nggak tahu berapa wattnya exactly-nya, tapi kalau misalkan kita lihat dari meteran tadi, itu nambahnya sekitar 500-an watt pas dari stabil ya. Nah, sekarang berikutnya adalah, apa sih peralatan elektronik yang nyala 24 jam? Jadi, gua udah cek apa aja yang nyala 24 jam. Yang pertama ini kulkas, tapi ini juga sudah pakai inverter, jadi wattnya lebih hemat. Kalau nggak salah, dia nggak nyampe 100 watt. Terus ada CCTV, ada 6 buah titik CCTV di sini, itu nyala 24 jam, masing-masing sih kecil ya, paling cuma 10 wattan. Terus juga kita ada lampu anti nyamuk ya, 2 biji, satu di kamar, satu di sini, karena kita takut sama DBD atau semacamnya, jadi ini nyala 24 jam. Nah terus ada kolam ikan, jadi kolam ikan ini pompanya nyala 24 jam, dan akuarium juga pompanya nyala 24 jam. Nah itu semua digabungin, itu sekitar 300 watt saja. Jadi nggak gede kan? Sebenarnya kalau misalkan nggak ada elektronik kayak gitu, rumah gue tuh cuma pakai 300 watt. Sekarang 522 watt pemakaiannya. Gue nggak tahu apalagi yang nyala. Pokoknya kalau misalkan biasa, itu cuma 300. Kita matiin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kita nyalain genset,
tapi ini masih nyala. Meleduk ntar. Sekarang kita pasang dulu colokan ini. Oke, udah. Udah kepasang, tapi ini tetap kita biarin turun ya. Belum connect dulu. Tuh, ini masih nyala mobil dari tadi. Lampu nyala. Oke, ini kita nyalain. Pastiin ini tombolnya. Ini kan bisa kelihatan nih kalau keluar dia mati, kalau ke dalam dia nyala. Kita matiin dulu aja seperti ini ya. Kita colokin. Oke. Sudah. Nah, sekarang tadi kita ambil dulu. Nah, ini colokan ya. Insya Allah aman. Oke. Oke. Oke, kita tutup langsung. Dan ini kondisinya masih belum on. Kalau kita onin, pencet ini. Nanti di atas ini dia akan hijau, menandakan bahwa V2L sudah berjalan. Sekarang kita nyalain. Nah, itu sekarang tulisannya ada transferring V2L. Ini udah nyala ya, semuanya ya. Sekarang kita cek penggunaannya berapa sih sekarang. Suara CCTV nyala. 09. 09. Nggak kelihatan. Ini coba bisa harus yang lewatin sini. Jadi gue nggak tahu berapa yang lagi kepake sekarang. Tapi kita coba cek dari mobil. Oke. Ketahuan ternyata di sini kita lagi make 0,4 kW yang lagi jalan. Jadi nggak perlu pencet 09 lagi, udah ada dari sini 0,4 kW. Oke, sekarang ini kita lihat ya, sekarang jam 12.12. Nah, kita akan lihat sampai 50%. Kira-kira nanti dia akan berhenti di jam berapa? Kita di rumah ini benar-benar normal, artinya nggak kita irit-iritin, benar-benar ya berumah seperti biasa aja. Kita lihat nanti dia akan berhenti di jam berapa. Kalau dugaan gua besok kayaknya Pak ya? Ya. Apa lusa? Bisa lusa sih. Ya kayak gini aja 400 watt doang. Iya. 0,4 kilowatt. Ya wes. Oke, sekarang udah jam berapa tadi, Sen? Jam 2 lewat? Jam 2 lewat 1. Tadi kan kita mulai jam 12-an ya. Ya, anggap aja sudah sejam lewat. Sekarang tinggal berapa persen? Nah, sekarang pemakaiannya 1200 watt atau 1,2 kilowatt karena emang ada AC yang nyala di rumah, ada 2 AC yang nyala. Nah, sekarang masih 95%. Jadi kalau misalkan sejam, anggaplah sejam 5% ya. Kurang lebih untuk mencapai 50% sampai nanti dia mati, kurang lebih butuh waktu 10 jam. Kalau tadi jam 12 berarti matinya jam 10. Lama ya. Kalau misalkan kita kurang, tinggal ditambahin lagi nanti di sini dipencet. Nih kita setting lagi di EV di sini. V2L-nya bisa kita ganti. Gitu. Cuma kita discharging limit 50% aja. Ini aja udah cukup. Oke. Oke, sekarang jam 5:09 ya. Ini posisi AC nyala di kamar sama di kamar anak ya, karena tadi anak-anak tidur siang. Kayaknya lupa dimatiin. Terus ini jamnya juga anak-anak mau makan, bentar lagi pasti kompor nyala. Ini lagi pada mandi, pasti mesin air nyala. Harusnya sekarang udah tinggal 80%-an kali ya. 470. Oke, 88% dong. Dari jam 12 baru kurang 12%. Artinya apa? Artinya jam 10 pasti lewat ini. Ini kayaknya baru habis besok sih 50%. Ini kalau kita mau hemat listrik, kan suka ada tuh charging station yang gratisan. Nah, kita ngecas di sana, terus balik buat nyalain listrik rumah. Habis itu nanti udah habis kesana lagi mondar-mandir aja gitu terus. Akhirnya tagihan listrik rumah kita bisa berkurang. Ya itu sebuah ide yang ribet ya.
Oke, jadi sekarang udah jam berapa nih? Sekarang jam 7.14. Jadi kurang lebih kita udah nyalain si mobil ini sekitar 7 jam ya. Nah, ini kondisi rumah gue kalau lagi gelap kayak gini. Jadi lampunya semuanya insya Allah udah LED, termasuk sampai ke belakang nyala semua by default. Ke dalam juga sama. Tapi nih kalau di dalam itu biasanya lampu cuma separoh. Jadi nggak semuanya nyalain. Nah, sama elektroniknya biasanya kalau malam itu mulai dinyalain AC-nya. Sekarang kita masuk ke dalam mobil, kita pengen lihat. Sama ada yang mau gua revisi sebenarnya. Ini masih nyala dari tadi loh. Ini rumah udah 7 jam menggunakan genset. Lebih tepatnya power bank kali ya, dari si Ioniq 5. Waduh. Oke. Nah sekarang, ini malah kecil. Ini 1 kilowatt karena AC-nya mati. Ya kalau di sini tergantung. Kalau misalkan lagi musimnya itu bisa malam dingin, kadang-kadang juga malam bisa gerah. Nah ini kebetulan lagi musimnya hujan mulu dari kemarin ya. Nah ini kayaknya AC nyala nih 1,4 kW atau mesin air nyala. Nah sekarang masih 84%. 84% tuh masih banyak sekali. Nah sama kita mau revisi sedikit ya. Tadi kan kita set dia itu di 84% masih 396 km. Nah, AC-nya matiin. Nah, 433 kalau AC-nya mati 84% ya. Home. Oke. Kita klik EV. Oke. V2L kita ganti ya. Karena tadi gue pikir kita kan mau jadiin 50%. Kenapa? Karena setengah-setengah. Jadi nanti tinggal dikali 2. Misalkan ternyata 50% itu kita dapat 10 jam. Berarti kalau sampai habis itu kita dapat 20 jam. Nah, jadi kita mau ganti limitnya itu bukan di 50%, tapi di 60%. Karena kan itu kan tinggal dikali 2 ya. Tadi gue pikir kalau misalkan kita 50%, misalkan ternyata 50% bisa buat 10 jam. Nah, tinggal dikali 2 kan? Mati. Oke, tinggal dikali 2 kan? Jadi misalkan 20 jam ternyata. Nah, ternyata salah. Karena paling kecil itu di 20%. Jadi kita ganti ke 60%. Jadi kan 40 kali 40%, jadinya kan 80%. Nah, itu baru nunjukin hasil realnya. Makanya sekarang kita ganti ke 60%. Nah, jadi sekarang 84% masih ada 24% lagi. Iya. Banyak ya. Gak nyangka loh. Dari tadi, dari jam 12 sampai jam 7, baru kepake 16%. Jadi kalau misalkan 16% lagi berkurang, ini sampai jam 3 masih sama. Dan ini sekarang 1500 kW nih. Nah, gue juga baru tahu ternyata pompa dorong di rumah gue itu gede banget wattnya. Kalau nyalain air dia langsung bisa sampai 3000. Kalau lagi AC nyala nih, posisi lagi AC nyala nih. Ya wes, sampai jumpa di pagi hari. Kita hari ini malam tidur dengan 2 buah AC dan mobil listrik. Ya. Oke, sekarang adalah hari berikutnya dan sekarang jam 9.42. Tiba-tiba listriknya mati, udah sekitar 5 menitan lah. Nah, itu lihat tuh, mati ya. Kolam ikan segala macem. Sekarang kita lihat, jangan-jangan gara-gara mobilnya. Wah, 56%. 56%, kok bisa ya? Harusnya kan dia berhenti di 60%. Tapi dia ternyata berhentinya di 56%. Nggak 60%. Artinya, anggap aja 60% lah jam 9 kali ya. Kalau ini kan sekarang jam 9.42. Berarti mobil ini bisa bertahan sampai 21 jam dalam 40%. Dan kita 56% masih ada jarak sampai 280 km lagi. Wih, luar biasa. Panjang kayak jauh ya. Jadi gitu. Kalau kalian rumahnya kayak gua gitu ya, listriknya 5.500, punya peralatan listrik
yang seperti gue sebutkan tadi, ternyata mobil ini bisa memberikan daya kepada rumah kalian sampai sekitar 21 jam dalam 40%. Jadi kalau misalkan dikali 2, kurang lebih dia bisa memberikan sekitar 42 jam, hampir 2 hari. Dan kalau misalkan kalian pakainya lebih hemat lagi, nah itu bisa lebih kecil lagi. Ya wes, luar biasa banget ini, 56%. Sekarang kita mau nyalain lagi PLN-nya. Kita turunin dulu. Nah, jadi aman kan? Ininya dipencet dulu. Oke. Nah, pencet lagi nih. Oke. Udah dicopot. Nah, tadi kan switch-nya udah diturunin. Nah, yang berbahaya itu kalau misalkan tadi belum diturunin, ini kita pegang nih. Ini ujung 2 ini bisa nyetrum kalau misalkan connect. Nah, makanya tadi switch-nya kita turunin, terus ininya juga dilepas. Udah deh, aman insya Allah. Kalau kita nyalain juga. Sekarang kita nyalain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Oke, kita lihat. Nah, udah nyala lagi kolamnya. Ya. Jadi vlog ini adalah pembuktian bahwa mobil ini nggak cuma sekedar bisa dipakai V2L, tapi juga bisa menyalakan listrik satu rumah dan bisa bertahan selama 21 jam dengan 40%. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Ridha Hanif. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.